Halo teman-teman, perkenalkan, saya Jenny Rosalina Sitomorang, peserta Latsar BPSDM Kalimantan Selatan dari Angkatan 36, kelompok 4 dengan NDH 35. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Pada hari ini, saya akan membahas 4 isu yang telah saya temukan di instansi bekerja saya. Dan hal pertama yang akan saya bahas adalah langkah pemecahan masalah pada isu-isu tersebut yang terdiri dari 1. Mengidentifikasi isu, 2. Menemukan isu prioritas dengan metode USG, 3. Analisis dampak jika isu tidak diselesaikan, dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah dengan metode analisis Fishbone. Tahap pertama yang dilakukan pada pemecahan masalah adalah mengidentifikasi isu. Yang mana isu-isu yang saya temukan pada instansi bekerja saya adalah yang pertama, pemanfaatan accessionaries atau daftar buku-buku baru untuk meningkatkan minat baca. Dampak yang ditimbulkan pada isu ini, pengunjung tidak mengetahui daftar-daftar buku baru dikarenakan pada instansi bekerja saya, yaitu Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan, belum diadakannya accessionaries atau daftar buku-buku baru pada bidang pelayanan, sehingga pengunjung tidak mengetahui informasi mengenai buku-buku yang baru diadakan di perpustakaan. Pihak yang terdampak yaitu pengunjung atau pemustaka yang datang ke perpustakaan. Isu yang kedua, kurangnya minat pengelola perpustakaan sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Dampaknya, masih minimnya jumlah perpustakaan sekolah yang sudah mengikuti akreditasi. Dan pihak yang terdampak, pihak sekolah, pustakawan atau pengelola perpustakaan, dan pelajar. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya layanan terpadu perpustakaan sekolah atau LTPS di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampaknya, laporan statistik peminjaman buku-buku LTPS yang diterima perpustakaan provinsi hanya dilaporkan 1 kali dalam 6 bulan. Pihak yang terdampak, pelajar, pihak perpustakaan provinsi, dan pihak sekolah. Untuk isu yang keempat, belum optimalnya sertifikasi pustakawan di Provinsi Kalimantan Selatan. Dampak yang ditimbulkan pada isu ini, masih banyaknya pustakawan yang belum mengikuti sertifikasi bidang perpustakaan. Pihak yang terdampak yaitu pustakawan dan pemustaka. Teknik tapisan USG. Urgensi yaitu seberapa mendesak isu harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Seriousness yaitu seberapa serius isu perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Di sini kita bisa melihat dari total dan ranking, sehingga yang menjadi isu prioritas adalah kurangnya minat pengelola perpustakaan sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Selanjutnya saya akan menggunakan teknik diagram Fishbone. Di diagram ini kita bisa melihat penyebab kurangnya minat pengelola perpustakaan sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengikuti akreditasi perpustakaan. Yang pertama penyebabnya dari segi manusia, yaitu kurangnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan pengelola perpustakaan yang bukan berasal dari bidang perpustakaan. Lalu dari metode, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Kemudian dari segi sarana, belum memadainya sarana komunikasi dan mobilitas yang sulit. Sedangkan dari segi pengukuran, yaitu kondisi perpustakaan yang masih belum memenuhi standar nasional perpustakaan. Gagasan kreatif yang dapat diusulkan, yang pertama menyusun daftar list pemenuhan akreditasi, yang kedua melakukan sosialisasi tentang Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017,
Yang ketiga, bekerja sama dengan seluruh bidang pembinaan untuk menindaklanjuti umpan balik yang diberikan. Demikianlah analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance yang bisa saya paparkan. Maka sekianlah video saya hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.